Selain didampingi oleh sosok kodam yang berasal dari leluhur, atau sosok kodam yang menempati suatu tempat, beberapa orang dengan kondisi tertentu bisa dipilih untuk didampingi oleh sosok gaib yang dianggap suci dan memiliki energi yang besar. Walaupun memang salah satu faktor utama seseorang bisa didampingi oleh sosok gaib suci dikarenakan memiliki sebuah ikatan dan terlahir dengan tulang dewa. Namun, dalam beberapa kasus yang pernah saya temui dan dialami oleh orang lain, mereka bisa didampingi oleh sosok gaib suci dikarenakan beberapa hal yang pernah mereka lakukan, baik secara sadar atau tanpa disadari. Hanya saja, mungkin ketika sosok gaib suci datang, orang-orang tersebut tidak menyadari dan bertanya-tanya apa yang menyebabkan sosok gaib suci memilih diri dia. Lantas, apa saja penyebab seseorang bisa dipilih oleh sosok gaib suci dan berenergi besar untuk mereka dampingi? Simak video ini sampai habis. Banyak orang yang mungkin bisa didampingi oleh sosok kodam penjaga. Namun, tidak semua sosok kodam penjaga yang mendampingi seseorang merupakan sosok gaib suci dan memiliki energi yang besar. Sebab, hanya orang yang memiliki kondisi tertentu, mengalami kejadian tertentu, sampai mempunyai sebuah keadaan tertentu yang bisa ditunjuk oleh sosok kodam suci dan berenergi besar untuk mereka dampingi. Seperti ketika seseorang menyerahkan seluruh hidupnya untuk mengabdi atau menjadi anak asuh dari sosok gaib suci. Ya, mungkin bagi sebagian teman-teman yang mendengarkan perkataan saya ini akan berpikir bahwa apa yang saya katakan tadi adalah hal yang mengada-ngada. Kan tetapi, bagi teman-teman yang mungkin belum mengetahui, beberapa kepercayaan di Indonesia, bahkan di dunia, ada sebuah ritual di mana ketika seseorang, terutama yang masih kecil, seringkali mengalami sakit atau mengalami kejadian-kejadian buruk, maka orang tuanya atau dirinya sendiri menyerahkan seluruh hidupnya untuk menjadi pengikut atau anak asuh dari sosok dewa-dewi atau sosok gaib yang dipercaya suci. Dan sudah pasti, jika ritual ini dijalankan, walaupun diri dia tidak memiliki tulang dewa dan tidak mempunyai ikatan sejak dia terlahir di dunia ini, namun kelak di kemudian hari saat dia bertumbuh menjadi dewasa, akan ada momen di mana diri dia akan didatangi dan didampingi oleh sosok dewa-dewi atau sosok suci yang dulu pernah menerima diri dia. Lalu selanjutnya, bisa juga dikarenakan kita seringkali dekat atau mendatangi sebuah tempat yang telah dihuni oleh sosok gaib suci. Ya teman-teman, hal ini mungkin pernah saya bahas di beberapa video yang pernah saya upload, di mana ketika kita tinggal di tempat yang diyakini juga dihuni oleh sosok suci atau sosok yang berilmu tinggi, bisa membuat kita didampingi oleh sosok tersebut. Bahkan, jika kita hanya sering mengunjungi atau hanya sekedar sering melewati tempat yang dihuni oleh sosok gaib suci dan ternyata kita pun memiliki sifat, karakter, dan kepribadian yang disukai oleh sosok suci tersebut, maka tanpa perlu memiliki sebuah ikatan khusus dengan sosok suci itu, kita bisa didatangi atau didampingi oleh mereka. Mengapa? Karena terkadang, tanpa alasan yang pasti, sosok gaib yang suci atau sosok-sosok yang diyakini merupakan dewa-dewi membutuhkan sebuah wadah, yaitu manusia yang tepat untuk membantu orang-orang. Jadi, jika seandainya
teman-teman sering dekat atau sering datang, baik ke makam keramat, tempat persembahyangan, dan lain sebagainya. Lalu, teman-teman ternyata dipilih oleh sosok suci yang ada di sana untuk mereka dampingi. Maka, diri teman-teman telah menjadi wadah supranatural sosok tersebut untuk membantu orang lain. Berikutnya, bisa juga dikarenakan ada orang lain yang mewariskan sosok kodam suci atau berenergi besar kepada diri kita. Ya teman-teman, hal ini berbeda ketika kita menerima pewarisan kodam leluhur, di mana sosok kodam leluhur inilah yang memilih diri kita. Sedangkan jika kita diwariskan oleh orang lain, maka orang tersebut yang menunjuk kita, atau diri kita sendiri yang mengajukan agar bisa meneruskan berbagai ilmu atau sosok suci yang mendampingi orang tersebut. Namun biasanya ketika kita ditunjuk atau mengajukan diri agar menerima penurunan sosok kodam suci, akan ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Bahkan tidak jarang akan ada beberapa ritual yang wajib kita lakukan untuk menerima pewarisan sosok kodam suci tersebut. Mungkin masih banyak penyebab lain yang membuat seseorang bisa didampingi oleh sosok gaib yang suci atau berenergi besar. Seperti dari sebuah pusaka atau dari ritual-ritual kepercayaan tertentu, sampai meminta secara langsung untuk didampingi atau dilindungi oleh sosok gaib suci itu. Akan tetapi, apa yang saya jelaskan di dalam video ini merupakan penyebab yang paling sering terjadi dan dialami oleh banyak orang. Jika teman-teman seandainya pernah mengalami berbagai macam kejadian, kondisi, dan situasi di mana mungkin kamu berpikir kejadian tersebut yang membuat diri kamu bisa didampingi oleh sosok gaib suci. Namun, sampai saat ini, kamu sepenuhnya belum meyakini akan hal tersebut. Kamu bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Sebab, bisa saja saya atau teman-teman lain yang sedang menyaksikan video ini bisa menjawab pertanyaan tersebut. Atau jika teman-teman ingin bertanya secara langsung kepada saya secara live, teman-teman bisa juga memfollow akun Instagram saya. Bahkan di akun Instagram, saya juga sering mengadakan sesi video call secara pribadi, di mana jika teman-teman ingin bertanya secara personal kepada saya, teman-teman bisa join di sesi tersebut. Link akun Instagram saya akan saya tulis di kolom komentar. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.